Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mewawancarai Ustadz dengan tema sejarah dari Masjid Jami Matraman. Sebelumnya perkenalkan dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abizar. Saya di Masjid Jami Matraman sebagai admin di kantor sekretariat Masjid Jami Matraman. Oke, baik Ustadz, langsung kita mulai ke pertanyaan pertama aja ya. Kapan sih Masjid Jami Matraman ini berdiri Ustadz? Menurut sumber yang ada, masjid ini pertama dibangun yaitu sekitar tahun 1837 Masehi. Itu lama. Jadi ya di tahun 18-an lah, sekitar 1837 Masehi. Dan awalnya dibentuk masjid ini yaitu oleh Pangeran Diponegoro. Adapun yang membangunnya yaitu keturunannya dari yang mewarisi Pangeran Diponegoro yang bernama Pangeran Jonet. Nah, beliau dari Yogyakarta pergi ke Jakarta untuk melaksanakan perang. Jadi pada awalnya Pangeran Jonet mengirimkan pasukan untuk melaksanakan perang terhadap pemerintahan Belanda yang dulu kan, yang sini disebutnya Batavia. Jadi pada awalnya pada saat perang selesai, nah ada sebagian prajurit yang tidak kembali ke Yogyakarta. Nah, mereka prajurit yang tidak kembali, dia sedang nikah dengan pribumi di sini. Jadi sebagian dari prajurit mengemban dakwah dengan memulai membangun masjid yang bernama Masjid Jami Matraman Dalem. Kalau dulu namanya Masjid Jami Matraman Dalem. Nah, kalau sekarang diubah namanya menjadi Masjid Jami Matraman. Mungkin itu sih tahunnya. Berarti dari sejak pertama dibangun itu udah ada mulai renovasi sampai akhirnya jadi berbentuk seperti ini ya Ustadz? Untuk bentuknya pada awal mulanya tidak sama seperti sekarang yang kita dudukin ini. Jadi dulu hanya sebagai kayak langgar atau kayak musola kecil gitu. Jadi bentuknya masih kecil dan tidak seluas pada saat sekarang ini. Baik, makasih Ustadz. Baik Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya, apa makna dari simbolisme dari bangunan Masjid Jami Matraman dalam konteks sejarah Indonesia? Untuk awalnya bangunan Masjid Jami Matraman ini diarsitekturi oleh mengikuti bentuk masjid di Timur Tengah dan India awalnya, pada awal mulanya, dan mempunyai kubah yang besar dan menjulang yang berada tepat di titik pusat. Kalau dulu menaranya di tengah-tengah situ tuh. Jadi bukan sekarang kan di depan sini menaranya. Kalau dulu menara tengah-tengah situ, dan fungsi menaranya itu dulu untuk mengumandangkan azan. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada speaker atau mic gitu kan. Jadi kalau mau waktu sholat itu ada muazin naik ke atas, nah beliau azan tuh. Jadi kayak masih manual gitu ya Ustaz? Masih manual, benar. Dan untuk di sebelah kiri dan kanan masjid berdiri tegak dua buah menara yang melambangkan keagungan Islam. Jadi di sebelah kiri sama kanan ada menara yang melambangkan keagungan Islam gitu. Jadi kesucian agama Islam ibaratnya. Dan untuk warnanya juga dulu yaitu masjid ini berwarna kuning yang mencolok, yang menandakan yaitu keberanian, yang sebagaimana warna perjuangan bagi rakyat yang sedang memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya. Jadi dulu warnanya kuning mencolok lah, untuk menandakan bahwa keberanian perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan tanah airnya.
Gitu sih. Berarti dari segi bentuk, warna itu pasti ada kayak memorialnya gitu ya, Iya. Ustaz? Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa masjid ini dinamakan Masjid Jami Matraman? Untuk nama masjidnya sendiri awalnya bernama Masjid Jami Matraman Dalem. Kalau sekarang kan Masjid Jami Matraman. Kalau dulu ada kata dalemnya, atau yang dimaksud dalam ini adalah abdi dalam. Kalau kata orang dulu itu abdi dalam sebagai pengikut atau prajurit. Nah, jadi di tempatnya prajurit Pangeran Sultanan Mataram. Jadi para prajurit kerajaan Mataram itu berkumpul di sini semua, yang dalam bahasa dulunya disebut abdi dalam. Jadi namanya kan Mataram itu kan. Nah, jadi Masjid Jami Matraman. Matraman itu dari kata Mataram, Mataraman. Jadi karena orang Betawi kan biasanya manggilkan an-an kan. Jadi disingkat jadi Masjid Jami Matraman gitu. Jadi awalnya Masjid Jami Matraman Dalem, dan sampai sekarang diubah namanya menjadi Masjid Jami Matraman. Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana peran Masjid Jami Matraman dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia? Dan peran Masjid Jami Matraman dalam kehidupan masyarakat setempat, baik dari aspek keagamaan maupun sosial. Untuk peran Masjid Jami Matraman dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, yaitu masjid ini sebagai masjid perlawanan lah ibaratnya terhadap penjajah-penjajah yang ingin menduduki kota Batavia. Adapun untuk kemerdekaan sendiri, kebetulan kan tempat lokasi Masjid Jami Matraman tidak jauh dari tempat pembacaan teks proklamasi. Oh iya. Nah, jadi pas ketika teks proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno, ada berbagai sumber, itu kan terjadi pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Nah, jadi setelah Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, ada dari beberapa sumber yang mengatakan bahwasannya beliau dan Bung Hatta serta tokoh-tokoh yang lainnya langsung mengunjungi Masjid Jami Matraman untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu adalah saksi bisu kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di Masjid Jami Matraman ini ketika Presiden Soekarno setelah membacakan teks proklamasi, beliau sholat Jumat di masjid ini bersama para tokoh-tokoh yang lainnya. Adapun untuk peran Masjid Jami Matraman untuk lingkungan sekitar, yaitu sebagai mana masjid ini didirikan untuk beribadah. Jadi kita memfasilitasi masjid ini untuk masyarakat untuk bisa beribadah dengan sebaik mungkin, dan untuk sosial juga kita banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pengobatan gratis, terus kegiatan seminar-seminar dan kegiatan yang lainnya yang bisa membantu sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Berarti selain untuk tempat beribadah, Masjid Jami ini suka buat tadi pengobatan, kegiatan sosial, sama kayak kajian-kajian juga di sini juga ya, Ustaz? Iya. Untuk pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana upaya pengelola masjid dalam menjaga dan memelihara keaslian sejarah serta keunikan arsitektur dari Masjid Jami Matraman sendiri ini, Ustadz? Untuk mempertahankan keaslian atau keunikan bentuk masjid dari awalnya hingga saat ini, kita sebagai pengurus ada melakukan beberapa perbaikan, akan tetapi perbaikan tersebut tidak mengurangi nilai keaslian atau keunikan sejarah tersebut. Seperti di jendela kita kan ini masih bentuk-bentuk yang lama kita pertahankan, tapi kita cuma perbaiki sebagian, mungkin cat-catnya kita perbarui, dan bentuk ini juga mihrabnya masih bentuk yang lama, cuman kita perbarui, cuman dikasih kaligrafi. Jadi kalau dulu nggak ada kaligrafinya ini atas sini, jadi cuman kayak bentuk bulat lingkar doang, nggak ada tulisan apa-apa, dan kita perbaiki, kita lebih hiasin lagi, kita tambahin kaligrafi pada saat ini. Mungkin itu sih.
Berarti untuk tetap bangunan. tetap pakai bangunan yang lama, Iya, tapi masih. mungkin lebih dipelihara lagi sama mungkin agak Diperbarui lah. dihias-hias agar lebih Menarik ya, menarik. buat ibadah juga gitu. Baik, terima kasih Iya, Ustadz sama-sama. atas waktunya. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita tentang sejarah dari Jami Matraman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.